Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang pengadministrasian, penyampaian pengolahan data, penyampaian hasil, dan juga pembuatan program sosiometri. Yuk simak penjelasannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Baiklah, salawat beriringkan salam, salawat berpangkaikan salam, semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam, pendobrak kebatilan, yakni Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita diawali dengan membaca surat Al-Fatihah. Dimulai. Selesai. Baiklah teman-teman, biar kita lebih akrab nih, alangkah lebih baiknya juga kakak izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama kakak Siti Nurjana. Kakak berasal dari jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tentunya kampus UIN itu tidak asing ya bagi teman-teman semua. Kemudian teman-teman tahu nggak kita di sini akan melakukan kegiatan apa? Belum pada tahu ya? Nah, kita di sini akan melakukan assessment. Apa sih assessment itu? Yaitu pengumpulan data atau informasi dari teman-teman semua nih. Jadi assessment yang kakak gunakan sekarang yaitu assessment sosiometri. Apa assessment sosiometri itu kak? Jadi assessment sosiometri adalah suatu pengumpulan atau pengolahan data untuk mengetahui hubungan atau interaksi sosial teman-teman semua. Jadi dari data yang kakak peroleh hari ini, kakak dapat tahu nih interaksi teman-teman semua antar teman-teman semua dan antar kelompok itu seperti apa. Jadi teman-teman juga nggak usah khawatir karena data yang kakak ambil ini adalah data pribadi, maka di sini juga ada yang namanya asas kerahasiaan atau data yang teman-teman berikan sama kakak tidak akan disebarluaskan atau diketahui oleh siapapun. Jadi hanya kakak yang mengetahuinya. Jadi teman-teman semua nggak usah khawatir ya, data-data teman-teman semua akan tersebar. Jadi data ini hanya kakak dan teman-teman semua yang tahu, yang isi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Oke. Sampai di sini, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Jika teman-teman sudah paham, mohon untuk teman-teman semua menyiapkan kertas satu lembar
dan juga pulpen. Hanya satu lembar kertas saja ya sama pulpen. Nah, apa sudah siap? Oke, belum, ditunggu ya. Sudah? Oke, baiklah. Kalau sudah siap, jadi nanti kakak akan memberikan pertanyaan. Jadi pertanyaan itu nanti teman-teman semua jawab dengan dua jawaban. Jadi pertanyaannya ini tentang pribadi ya. Jadi teman-teman semua nggak usah khawatir dan nggak usah tengok kanan kiri untuk melihat jawaban teman-teman yang lainnya, karena jawaban itu ada dalam diri teman-teman semua. Jadi ada dalam diri pribadi teman-teman gitu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, mohon sebelum kakak memberikan pertanyaan, tuliskan nama dan juga jenis kelaminnya. Contoh misalkan nama kakak Siti Nurjana, jenis kelaminnya adalah perempuan. Sudah? Oke, kalau sudah, dengerin baik-baik ya. Kakak ngasih hanya satu pertanyaan. Nanti teman-teman jawab dengan dua ya, dua jawaban. Jadi pertanyaannya itu, siapa teman yang senang diajak berdiskusi atau berinteraksi atau berkomunikasi? Diulang lagi. Jadi pertanyaannya, siapa teman yang senang diajak berinteraksi atau berkomunikasi? Jadi jawabannya dua ya, dua nama teman di kelas ini gitu. Siapa yang senang diajak berinteraksi atau berkomunikasi ini sama teman-teman. Contohnya, kakak siapa nih yang disenangi sama kakak untuk diajak berinteraksi atau berkomunikasi? Misalkan pilihan pertama si A, pilihan keduanya si B. Jadi teman-teman jawab dengan dua teman ya jawabannya. Jadi ada dua nama di situ, pilihan pertama dan pilihan kedua. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baiklah. Kakak ulang lagi sekali lagi ya. Siapa teman yang disenangi untuk berinteraksi atau berkomunikasi? Dengan dua jawaban ya, pilihan pertama dan pilihan kedua. Oke, ditunggu ya. Apakah sudah? Oke, belum. Sudah? Oke. Jika sudah, kertas yang sudah diisi silahkan ditaruh di ujung meja. Nanti kakak ambil kertasnya. Oke, kakak ambil ya. Oke, baiklah. Data ini karena sudah selesai, kakak kumpulkan dan nanti kakak akan olah. Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih nih dari teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi data sosiometri ini. Jadi nanti datanya akan kakak olah dan kakak minta kesediaan dari teman-teman semua yang nantinya akan dipilih untuk melakukan konseling. Jadi teman-teman semua bersedia, siapa saja nanti yang akan dipilih untuk melakukan konseling ketika setelah data ini diolah. Bersedia? Oke, terima kasih jika teman-teman bersedia untuk melakukan konseling. Nanti setelah data ini diolah, kakak pertegas lagi, teman-teman semua nggak usah khawatir karena data ini bersifat rahasia. Jadi nggak ada yang tahu selain kakak yang mengolahnya dan
ini akan aman di tangan kakak gitu. Jadi teman-teman semua nggak usah khawatir ya. Untuk penyampaian hasil dari pengolahan data kakak ini, insya Allah akan disampaikan di minggu depan. Apa teman-teman semua sepakat? Oke, kalau sepakat, nanti kakak akan sampaikan di minggu yang akan datang. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kakak bisa sampaikan. Kakak juga ucapkan terima kasih banyak sama teman-teman semua yang sudah ikut serta dalam kegiatan ini. Nah, sebelum kakak cukupkan, alangkah lebih baiknya kita tutup kegiatan ini dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman. Setelah kita melakukan pengadministrasian, kita akan melakukan pengolahan data. Jadi kita akan membuat tabulasinya dan juga sosiogramnya. Baiklah teman-teman, ini bentuk tabel tabulasinya ya. Saya buat secara manual. Jika teman-teman ingin membuat secara otomatis, bisa juga ya menggunakan aplikasi. Jadi aplikasi yang saya temukan itu namanya sociometrysidek.com. Teman-teman bisa coba. Jadi pertama-tama setelah kita melakukan pengadministrasian, kita buat tabel tabulasinya. Jadi yang pertama kita harus ubah nama teman-teman kita yang menjadi responden itu menggunakan kode. Jadi nama teman-teman itu jangan menggunakan namanya, tapi menggunakan kode. Kode yang digunakan itu tidak harus menurut absen atau harus angka, harus abjad. Jadi itu kodenya terserah teman-teman yang melakukan kegiatan asesmen tersebut. Jadi terserah kita nih yang buat mau kodenya seperti apa. Di sini saya menggunakan kodenya abjad karena respondennya banyak dalam satu kelas, tidak memungkinkan untuk sampai huruf Z itu bisa untuk semua nama. Jadi saya menggunakan A1, kemudian A2 dan seterusnya. Jadi teman-teman di sini setelah kita ubah nama menjadi kode, kita juga harus tentuin siapa aja yang memilih pilihan pertama dan juga siapa aja yang milih pilihan kedua. Jadi setelah itu nanti di situ kan ada jumlahnya. Setelah kita tahu nih pilihan pertama dan pilihan kedua, maka di situ yang paling banyak dipilih ternyata A1 yang berjumlahkan 10 orang yang memilih. Jadi A1 ini memiliki interaksi yang bagus sama teman-teman satu kelas ini. Jadi ada juga yang tidak dipilih atau hanya teman-teman juga saling memilih antar temannya. Jadi di sini banyak juga ya teman-teman yang tidak dipilih. Jadi di sini yang tidak dipilih itu ada kita bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi di sini ada 12 orang yang tidak terpilih nih, yang tidak memiliki interaksi atau komunikasi yang baik di kelas. Jadi nanti teman-teman ini yang akan kita melakukan konseling begitu. Jadi nanti setelah kita buat tabulasinya seperti ini, nanti kita buat sosiogramnya. Tapi sebelum itu
di sini Kak, kok di sini pilihan pertama pilihan keduanya kosong? Karena di dalam kelas tersebut sebenarnya respondennya ada 34 orang. Karena beberapa orang tidak hadir. Namun dari beberapa responden tersebut ternyata ada yang memilih temannya yang tidak hadir. Maka kita tetap buat kodenya ya. Tapi kita buat kodenya hanya bagi teman-teman yang kita pilih saja. Jika yang tidak hadir tidak dipilih, ya tidak usah dibuatkan kodenya. Setelah itu kita dari tabulasi ini kita akan membuat sosiogram tuh. Jadi gambaran sosiogramnya seperti ini ya teman-teman. Saya juga buatnya secara manual karena mungkin menggunakan komputer tersebut atau aplikasi tersebut karena premium, jadi nggak bisa secara langsung kita menggunakannya gitu. Jadi bentuknya seperti ini sosiogramnya. Di sini terlihat ya, yang banyak dipilih itu adalah A1 yang memiliki komunikasi yang baik di kelas gitu. Setelah itu tadi kan sudah jelaskan bahwa banyak juga teman-teman yang tidak dipilih, yaitu sebanyak 12 orang. Di sini juga kok di dalam sosiogram ini ada dua bentuk sih Kak, ada bentuk bulat dan juga kotak. Kita lihat keterangannya ya teman-teman. Di sini kan ada kotak, itu menunjukkan laki-laki. Jadi yang bentuk kotak seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu menunjukkan bahwa respondennya adalah laki-laki. Sedangkan yang bulat seperti ini adalah respondennya perempuan. Bisa dilihat di sini, dan juga di sini, dan bisa dilihat bahwa di sini respondennya lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Terus di sini juga ada keterangan pilihan 1 dan pilihan 2. Yang membedakannya itu dari warna ya teman-teman. Kita lihat keterangan lagi. Di sini ada warna merah menunjukkan pilihan pertama. Jadi warna merah ini menunjukkan bahwa kita memilih pilihan pertama. Sedangkan yang warna biru adalah pilihan yang kedua. Jadi dari sosiogram ini adalah gambaran dari tabulasi yang tadi sudah dijelaskan ya teman-teman. Jadi teman-teman semua bisa menggambarkan tabulasi tersebut dengan sosiogram agar kita juga lebih mudah mengetahui bentuk dari hasil asesmen sosiometri tersebut. Dengan gambaran seperti ini kita lebih mudah dalam melihat hasilnya. Siapa yang milih pilihan pertama, pilihan kedua, mana responden laki-lakinya dan mana responden perempuannya. Jadi sudah terlihat jelas di sosiogram ini ya teman-teman. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita nih diberikan kesempatan bisa bertemu kembali. Baiklah teman-teman, tidak lupa sholawat beriringan salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita, yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelumnya gimana nih kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Teman-teman masih ingat kan sama kakak? Oke, ya. Kakak yang melakukan kegiatan asesmen sosiometri minggu lalu. Jadi ini sebelum kita bahas hasil
dari asesmen minggu lalu, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah. Dimulai. Selesai. Baiklah, sesuai janji kakak kemarin, minggu lalu, kakak akan menyampaikan hasil dari data teman-teman semua. Jadi hasil dari data teman-teman tersebut kakak buat tabel tabulasinya dan juga gambarannya menggunakan sosiogram. Jadi hasilnya itu dari teman-teman semua, dari yang disenangi dalam berinteraksi atau berkomunikasi itu, ada yang banyak dipilih, ada yang saling memilih, bahkan ada juga yang tidak dipilih begitu. Maka dari dari teman-teman yang tidak dipilih ini, kakak akan melakukan bimbingan konseling, akan melakukan tindak lanjut dengan melakukan konseling. Jadi teman-teman nggak usah khawatir atau merasa takut. Jadi dari kegiatan konseling ini kakak hanya membantu untuk bisa membantu teman-teman dalam mengembangkan interaksi atau komunikasi teman-teman semua agar bisa berinteraksi atau berhubungan sosial dengan baik. Jadi semoga teman-teman bisa mengikuti konseling ini dengan baik gitu. Nanti kakak akan hubungi secara pribadi, karena sesuai janji atau kegiatan yang minggu lalu sudah kita lakukan, bahwa data ini akan aman di tangan kakak. Jadi tidak ada yang mengetahui selain kakak gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir bahwa teman-teman akan dikucilkan atau teman-teman merasa sendiri gitu. Jadi nanti kakak akan hubungi secara pribadi, karena kegiatan kali ini ada beberapa orang yang tidak dipilih, sehingga mungkin kakak akan melakukan beberapa konseling, yaitu bimbingan kelompok, konseling individual. Jadi semoga teman-teman semua bisa mengikutinya dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa mengikuti kegiatan konseling nanti dengan baik ya. Dan kakak juga ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua sudah mau meluangkan waktu teman-teman untuk bisa hadir pada minggu ini juga dalam penyampaian hasil ini. Baiklah, sebelum kakak cukupkan, alangkah lebih baiknya kita tutup kegiatan ini dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, setelah kita melakukan pengadministrasian, pengolahan data, dan juga penyampaian hasil, maka kita akan membuat program. Jadi, sebelum kita membuat program, kita akan mengetahui atau melihat rancangan pembuatan program bimbingan konselingnya tersebut. Jadi, di sini saya menggunakan 3 bidang layanan, yaitu pribadi, sosial, dan juga belajar. Jadi bidang pribadi di sini saya menggunakan 2 komponen layanan. Jadi yang pertama yaitu tujuan layanannya mahasiswa dapat memahami cara mengevaluasi diri sendiri. Kemudian komponen layanannya, layanan dasar, strategi layanannya adalah bimbingan kelompok.
kenapa bimbingan kelompok? Karena agar teman-teman semua dapat memahami cara mengevaluasi diri sendiri. Jadi tidak hanya pada satu individu, tapi semua individu yang melakukan konseling tersebut paham akan mengevaluasi diri sendiri. Kemudian di sini sasarannya adalah kelas BKI 5B. Materinya sesuai tujuan layanan tersebut, yaitu cara mengevaluasi diri sendiri. Metode yang digunakan adalah diskusi dan tanya jawab. Medianya adalah PowerPoint, laptop, dan juga Infocus. Evaluasinya adalah Laijapen. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa dapat mengembangkan diri pribadinya, yaitu komponen layanannya adalah sama layanan dasar. Strategi layanannya juga di sini konseling individual. Kenapa menggunakan konseling individual? Karena dalam mengembangkan diri pribadi itu tentunya memiliki cara atau sesuatu yang berbeda dalam pribadi setiap orang. Makanya menggunakan konseling individual. Sasarannya sama, yaitu BKI 5B. Materinya sesuai tujuan, yaitu cara mengembangkan diri sendiri. Metodenya adalah wawancara dan tanya jawab. Medianya alat tulis, dan juga di sini bisa sesuatu yang mendukung konseling individual tersebut ya. Evaluasinya adalah Laijapen. Kemudian kita beralih kepada bidang layanan sosial. Di sini juga saya menggunakan dua komponen layanan. Jadi yang pertama itu tujuan layanannya adalah mahasiswa dapat memahami lingkungannya dengan baik. Jadi komponen layanannya adalah layanan dasar. Strategi layanannya adalah konseling individual. Kenapa menggunakan konseling individual? Karena kita pasti memahami lingkungan itu dengan cara yang berbeda. Jadi kita perlu melakukan konseling individual agar komunikasi kita juga terhadap lingkungan itu berjalan dengan baik. Kemudian sasarannya adalah kelas BKI 5B. Materinya cara mengembangkan hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar. Metodenya wawancara dan tanya jawab. Medianya sama, alat tulis dan handphone, atau evaluasinya yaitu Laijapen. Kemudian di bidang layanan sosial yang kedua ini, tujuan layanannya adalah mahasiswa dapat menghadapi masalah dalam kehidupan sosial. Jadi komponen layanan adalah layanan dasar. Strategi layanannya adalah bimbingan kelompok. Kenapa menggunakan bimbingan kelompok? Agar ketika kita melakukan kehidupan sosial, tentunya kita tidak hanya sendiri. Makanya kita melakukan bimbingan kelompok agar kita juga tahu nih bagaimana teman-teman dalam menghadapi masalah dalam kehidupan sosial, agar kita juga tahu cara lain menghadapi masalah dalam kehidupan sosial, agar interaksi atau komunikasi kita juga berjalan dengan baik dalam kehidupan sosial. Maka sasaran di sini tetap sama, yaitu BKI 5B. Materinya adalah cara meningkatkan rasa kesadaran pada diri sendiri. Kemudian metodenya diskusi dan tanya jawab. Medianya sama seperti bimbingan kelompok yang di awal, yaitu PowerPoint, laptop, dan juga Infocus. Kemudian evaluasinya adalah Laijapen. Kemudian bidang layanan yang terakhir di sini adalah belajar. Tujuan layanannya adalah mahasiswa dapat meningkatkan komunikasi yang baik dalam belajar. Komponen layanannya adalah layanan dasar. Strategi layanannya adalah layanan informasi. Kelasnya BK 5B. Materinya adalah cara meningkatkan komunikasi yang baik dalam belajar. Metodenya adalah ceramah, dan juga medianya handphone, atau bisa juga dengan kita menyebarkan poster ya melalui layanan informasi ini. Evaluasi adalah Laijapen. Oke, baiklah teman-teman,
itu adalah rancangan pembuatan program bimbingan konseling. Maka di sini kita akan melihat pembuatan programnya ya. Jadi pembuatan program di sini topik dan juga komponen layanannya, komponen layanannya, metodenya, topiknya, bidangnya, sasaran juga strateginya sama dengan rancangan tersebut. Bedanya di sini ada waktu pelaksanaan untuk kegiatan konselingnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan waktunya. Di sini saya melakukan konseling ini selama 2 bulan. Jadi yang pertama itu adalah kan melakukan bimbingan kelompok. Saya melakukan 2 kali pertemuan di minggu pertama dan minggu kedua. Kenapa saya melakukan 2 pertemuan? Agar saya mengetahui perkembangan dan perubahan dari bimbingan kelompok tersebut. Kemudian setelah itu di sini ada bagian masih sama bagian pribadi dalam konseling individual. Saya melakukan di minggu ketiganya ya, di bulan November. Tadi juga sama, masih bulan November. Di sini di minggu ketiga. Jadi di minggu ketiga ini saya melakukan 1 kali pertemuan aja di minggu ketiga, karena memang yang kita lakukan adalah konseling individual. Maka nanti jika ada waktu kita bisa mengevaluasi perubahan dari individu tersebut. Kemudian sama dalam bidang layanan sosial juga, di sini ada konseling individual. Maka saya melakukannya dalam pertemuan keempat ya, di bulan November, masih di November. Kemudian dalam bidang sosial yang kedua, saya melakukannya dengan bimbingan kelompok. Maka saya melakukan 2 pertemuan agar saya dapat mengetahui perkembangan dari bimbingan kelompok tersebut. Kemudian yang terakhir adalah saya melakukan strategi layanan informasi. Jadi mungkin untuk layanan informasi cukup untuk sekali pertemuan, karena kita bisa melakukan dengan metode ceramah, atau kita juga bisa menggunakan kayak poster segala macam untuk memberikan informasi. Jadi yang melakukan konseling itu ya saya sendiri sebagai pelaksana. Kemudian nanti di sini kan di bulan Desember itu masih ada 1 pertemuan lagi. Maka dalam bulan Desember minggu terakhir ini kita akan coba melihat perubahan dari teman-teman semua yang sudah melakukan konseling. Jadi kita bisa melihat perubahannya setelah teman-teman semua yang melakukan konseling tersebut melakukan apa yang sudah ia dapatkan dari konseling tersebut. Mungkin untuk penjelasan program itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman, karena kita sudah lihat pemaparan pengadministrasian, pengolahan data dan penyampaian hasil serta program, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.